Sebuah alat disuntikan ke leher siswa perempuan ini. Ia terpaksa melakukan ini semua demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya di kampus Jenny baru saja mempelajari hal terkait dengan insomnia. Dosen berkata jika manusia tidak tidur dalam waktu yang lama, maka akan menyebabkan gangguan mental yang cukup parah. Dan ternyata hal itu terjadi pada Jenny. Setiap malam, ia tidak bisa tidur dan selalu merasa khawatir akan keamanan rumahnya. Sebab ia baru saja pindah ke lingkungan baru dengan penuh rasa trauma. Sebab orang tuanya meninggal dunia karena dapat serangan di rumah lamanya. Adiknya pun juga jarang pulang di malam hari. Sehingga Jenny sangat jarang sekali tidur pada malam hari dan pagi harinya ia selalu beraktivitas dengan sangat padat. Sebab ia harus memasak untuk dijual agar Jenny bisa mendapatkan uang. Beban hidup Jenny semakin bertambah saat ia melihat tagihan rumah barunya yang ternyata sangat mahal, mencapai ratusan juta rupiah. Adik Jenny pun juga baru pulang setelah keluyuran semalaman. Jenny pun akhirnya menceritakan permasalahan insomnia yang dialaminya kepada bu dosen. Namun ternyata dosennya malah menyarankan Jenny untuk pergi ke sebuah lab yang sedang mencari sukarelawan untuk penelitian mereka sehingga Jenny bisa menghasilkan uang dari sana. Tanpa pikir panjang, Jenny langsung datang ke sana dan diberikan penjelasan tentang penelitian itu. Tugas Jenny cukup mudah. Ia harus tidak tidur selama 3 hari sehingga tubuhnya akan menghasilkan hormon kiratonim. Karena bagi Jenny itu bukan masalah sebab ia memang sering begadang, Jenny pun menyetujui untuk bergabung ke dalam proyek ini. Lehernya disuntikan sebuah alat pendeteksi tidur. Lalu ia diberikan jam tangan yang bisa melacak hormon yang dihasilkan tubuh wanita ini. Jenny diberikan tantangan untuk tidak tidur selama 3 hari dan ia akan mendapat uang yang sangat banyak. Tapi profesor baru mengatakan kalau jika sebentar saja Jenny ketiduran, ia akan meninggal dunia. Lalu jika angka pada jam ini sudah mencapai 100, itu berarti Jenny berhasil. Hari pertama menjalani tantangan itu tentu saja sangat mudah bagi Jenny. Ia menghabiskan waktunya untuk belajar semalaman. Jenny harus lolos dari tantangan ini sebab Jenny benar-benar butuh uang untuk menghidupi nenek dan adiknya yang belakangan ini sering sekali pulang larut malam. Entah dari mana dan pergi sama siapa. Karena sudah sangat emosi, Jenny malah memarahi adiknya sampai merusak HP adiknya padahal kondisi ekonomi mereka sedang sangat sulit. Saat Jenny sedang duduk sendirian di kampusnya, tiba-tiba ada seorang pria menghampirinya dan ternyata ada juga siswa lain yang ikut program yang sama dengan dirinya. Ia adalah Win. Win selalu menghabiskan waktunya hanya untuk berpesta bersama teman-temannya. Win ikut program penelitian itu agar bakatnya yang selalu begadang bisa menghasilkan uang. Ternyata masih banyak lagi siswa lainnya. Ada seorang influencer di sekolah mereka yang juga ikut tantangan tidak tidur ini. Cindy menghabiskan waktunya untuk live di sosial media semalaman. Sebab ia sebenarnya sangat stres karena dipaksa untuk kuliah kedokteran oleh orang tuanya. Walaupun ia sudah banyak sekali meminum obat tidur, tetap saja ia tak bisa tidur sehingga lebih baik ia memanfaatkannya untuk ikut tantangan ini. Lalu ada lagi orang terakhir. Ia adalah seorang gamer yang suka sekali bermain hingga larut malam. Jenny merasa cukup lega ternyata ia tak sendirian mengikuti program penelitian yang menantang mereka untuk tidak tidur seperti ini. Akhirnya mereka pun saling bertukar kontak agar bisa saling berhubungan satu sama lain. Mereka harus menghasilkan hormon kiratonin sebesar 100% untuk berhasil dari tantangan ini. Mendapatkan uang banyak dengan cara mudah. Para mahasiswa ini hanya perlu untuk tidak tidur selama 3 hari. Lalu saat angka pada jam yang diberikan kepada mereka menunjukkan angka 100, disitulah tandanya mereka berhasil melewati tantangan yang diberikan pada mereka. Mereka menghabiskan uang yang mereka dapatkan dalam sekejap. Ada yang membeli alat gaming, perawatan wajah dengan dokter yang sangat mahal, membayar hutang, dan juga membeli jam tangan mewah. Kini para peserta tantangan tidak tidur pun semakin akrab dan mereka nongkrong-nongkrong bareng walaupun awalnya mereka tidak saling kenal sebelumnya. Mereka adalah geng tidak tidur. Karena sudah menghasilkan uang banyak dari tidak tidur, Jenny pun membelikan adiknya HP baru dan neneknya alat pijat. Karena mereka merasa belum puas dengan uang yang mereka sudah dapatkan, geng tidak tidur menemui lagi profesor yang melakukan penelitian sebelumnya. Kali ini mereka harus naik level tantangannya, yaitu untuk tidak tidur selama 5 hari dan akan mendapat uang 500 juta. Mendengar itu tentu saja mereka langsung berhayal jadi jutawan dan bisa membeli apa saja yang mereka mau. Namun karena mereka masih cukup lelah karena tantangan level sebelumnya, hampir saja salah satu dari mereka ketiduran. Bahkan mereka juga sudah ada yang mengalami halusinasi parah. Tubuhnya tidak bisa terkendali dan pandangannya sangat kabur. Bahkan yang lebih parah, mereka menjadi sangat emosian. Jenny pun masih seperti biasa, menghabiskan malamnya untuk belajar terus-terusan. Tapi karena emosinya tidak stabil, adiknya yang hanya numpang duduk pun dimaki-makinya. Lalu saat Jenny keluar, adiknya tak sengaja melihat kartu nama tempat lab Jenny menjadi sukarelawan penelitian tidak tidur. Semakin lama kondisi mereka semakin memburuk sampai akhirnya mereka pun berkumpul lagi. Lalu membuat rencana untuk menghabiskan waktu bersama-sama. Mereka berpesta bersama-sama agar rasa kantuk mereka bisa teralihkan.
Wanita ini sangat kaget sekali saat melihat banyak sekali video dirinya yang diputar secara berulang-ulang kali. Tidak hanya itu, di dalam kamar temannya ini juga banyak sekali foto dirinya ditempel di dinding. Akhirnya ia pun sadar kalau selama ini temannya sendirilah yang sudah sering menguntit dirinya. Cindy pun ketakutan karena merasa temannya itu sudah seperti seorang psikopat. Lalu Cindy pun terjatuh pingsan. Teman-temannya yang mendengar teriakan Cindy pun langsung menyusul. Mereka sangat panik sebab Cindy tidak boleh tertidur atau tak sadarkan diri lebih dari 1 menit. Sebab mereka sedang dalam misi yang melarang mereka untuk tidur. Karena mereka semua adalah mahasiswa kedokteran, untung saja upaya pertolongan pertama pada Cindy berhasil dilakukan dengan baik dan Cindy pun sadar. Mereka semua merasa sangat lega sebab jika mereka tertidur lebih dari 1 menit saja mereka akan mati. Setelah mereka selesai menjalani misi tidak tidur selama 5 hari, mereka pun menyampaikan pada profesor kalau mereka tidak ingin melakukannya lagi. Sehingga sekarang mereka bisa tidur dengan nyenyak. Mereka semua sepakat untuk tidak lagi ikut program itu walaupun dijanjikan uang dengan jumlah sangat besar. Cindy pun kini juga sudah tak mau lagi bertemu dengan temannya yang sudah menguntitnya selama ini. Tapi saat keesokan harinya di sekolah, Jenny melihat kalau ternyata ada lagi siswa lain yang ikut program seperti dirinya kemarin. Dan ia ketiduran sampai menghilangkan nyawanya. Lalu yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata Jenny memergoki adiknya juga ikut program tidak tidur itu. Lalu keesokan harinya saat Jenny tidak menemukan adiknya di rumah, ia pun langsung menerobos ke laboratorium tempat mereka disuntikan alat pendeteksi tidur oleh profesor ini. Namun untung saja Jenny sempat bertemu dengan adiknya dan berhasil membawa adiknya itu pergi. Dan ia pun langsung menemui teman-temannya untuk meminta pertolongan membantu adiknya agar tidak tidur selama 5 hari. Sebab ternyata adiknya sudah terlanjur dipasang alat pendeteksi yang bisa menyebabkan kematian jika dirinya tertidur. Karena tidak tidur selama seminggu, mereka semua mengalami halusinasi parah dan tidak bisa mengendalikan pikiran. Sebelumnya mereka dikumpulkan di ruangan ini untuk menjalani misi tidak tidur selama 7 hari. Awalnya berjalan dengan baik, mereka menjalani aktivitas masing-masing. Ada yang bermain musik, live streaming, dan olahraga. Setiap hari mereka rutin disuntikan obat yang bisa membuat mereka selalu bugar. Tapi hari demi hari dilewati sampai hari ke-6 mereka sepertinya sudah mulai merasakan efek dari tidak tidur. Pria gamers ini pun merasa kalau di balik pintu itu ada cahaya terang yang memanggilnya keluar. Lalu artis sosmed ini mulai halu kalau wajahnya penuh jerawat. Dan lebih parah lagi, wanita bernama Jenny ini merasa kalau adiknya sedang kejang-kejang. Mereka semua tidak bisa mengendalikan pikiran mereka lagi, padahal semua ini hanya halusinasi. Namun untung saja ada seorang wanita yang masih bugar dan ia menyadarkan semuanya. Walaupun mereka semua bersahabat dengan baik, tapi saat ini emosi mereka benar-benar tidak bisa dikendalikan. Itu semua adalah efek dari tidak tidur selama berhari-hari sehingga terjadi pertengkaran hebat di antara mereka. Saat Jenny sedang berusaha mencari pertolongan ke dosen mereka, ternyata Jenny malah menemukan fakta kalau ternyata semua program ilegal yang membuat orang-orang tidak tidur selama ini adalah ulah dosen mereka sendiri. Dan kini mereka malah dikurung di dalam ruangan ini. Tidak ada sama sekali jalan keluar hingga salah satu dari mereka mulai tak sadarkan diri. Orang itu pun dibawa oleh profesor yang merupakan dosen mereka sendiri untuk diambil chip yang sudah ditanam ke dalam tubuh mereka. Tapi ternyata itu hanyalah trik mereka untuk mengelabui dosen penipu ini dengan berpura-pura mati salah satu di antara mereka. Dan mereka pun berhasil menangkap dan melaporkan dosen mereka ke polisi. Lalu kini para mahasiswa ini benar-benar sudah bebas dari jeratan yang tidak memperbolehkan mereka untuk tidur.